kita langsung saja bergeser kepada Bapak Kasat Bimas Polresta Laut, Bapak AKP Haji Wasito. Bisa dijelaskan langsung gimana nih tentang mungkin tugas secara umum dari Bimas itu sendiri atau bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Selamat pagi para pendengar radio Tuntung Pangdam Kelari dimanapun berada. Sebelum dimulai saya akan perkenalkan diri dulu, yaitu nama saya sebagai Kasat Bimas Polres Tanah Laut, yaitu nama AKP Haji Wasito. Ya. Jabatan sudah jelas, yaitu Kasat Bimas Polres Tanah Laut. Didampingi di sebelah kiri saya yaitu Ibda Diono, jabatan Kanit Kamsa Sat Bimas Polres Tanah Laut, dan staf kami yaitu Bagus Marandi. Terima kasih atas apa yang sudah disampaikan. Baik, pada kesempatan ini kami akan sampaikan terkait masalah kegiatan Bimas Sat Bimas Polres Tanah Laut, yaitu diantaranya yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan situasi dan perkembangan Kamtibmas pada saat ini. Ya. Bisa kami jelaskan, ya, sosialisasi dan penyuluhan yaitu sesuai dengan tugas Binmas, yaitu menyampaikan kepada masyarakat agar mengetahui dan melaksanakan sesuai dengan perkembangan situasi Kamtibmas yang ada pada sekarang ini, khususnya di saat musim pandemi seperti sekarang ini. Jadi kami selaku Kasat Bimas tidak henti-hentinya melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, ya, dengan berbagai inovasi-inovasi yang ada di kami di Sat Bimas, yaitu dengan mengadakan penyuluhan di berbagai bidang, di berbagai kelompok masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Dan ketahui juga oleh masyarakat bahwa di Tanah Laut itu banyak komunitas-komunitas, ya, ada 34 komunitas, ya, yang telah kami lakukan sosialisasi terkait masalah COVID-19 yang ada di wilayah Tanah Laut. Tapi tidak itu aja yang kami laksanakan sosialisasi, dan kami juga melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait masalah COVID-19 di berbagai tempat, khususnya di pondok pesantren, ya, di masyarakat, di komunitas, ya, bahkan kepada pengurus masjid se-Kabupaten Tanah Laut. Dan baru saja kami laksanakan bekerja sama dengan Satgas COVID-19 Kabupaten Tanah Laut. Nah, sudah 8 kecamatan, 9 kecamatan yang sudah kami laksanakan terkait masalah sosialisasi COVID-19 kepada pengurus masjid se-Kabupaten Tanah Laut. Barangkali itu sementara yang bisa sampaikan Mbak Nisa, dan nanti akan kami sampaikan yaitu terkait masalah-masalah pilkada. Jadi kami ini di Bimas ini sebagai agen pencerah, ya, kepada masyarakat, supaya masyarakat lebih mengetahui bahwa tugas-tugas Bimas itu memang berhadapan dengan masyarakat dan kolaborasi dengan masyarakat dan instansi terkait, ya, terutama yaitu para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, dinas instansi terkait, sehingga bisa membantu melaksanakan kegiatan, membantu pemerintah dalam rangka terkait masalah COVID, yaitu penyebaran penularan COVID-19 yang ada di wilayah Tanah Laut. Ya, tentunya ini harapan kami sebagai Sat Bimas, semoga masyarakat akan lebih mengetahui, apalagi sudah dilaksanakan, sudah ada Pergub nomor 99 tahun 2020, ya, dan termasuk di dalamnya yaitu sanksi, ya. Nanti selanjutnya akan kami jelaskan terkait masalah ini. Silakan, Pak. Oke,
kita baik, itu tadi sedikit pengantar dari Pak Wasito terkait tupoksi tugas dari Binmas. Selanjutnya kita juga mau dengar nih suara dari Pak Ibda Diono sebagai Kanit Binkamsa. Silakan Pak, mungkin gimana menjelaskan terkait peran Binkamsa sendiri di Pos Tanah Laut. Silakan. Ya, terima kasih Mas dengan Mbak Nisa atas waktunya, dan selamat pagi untuk pendengar sekalian. Sedikit saya jelaskan tentang Binkamsa. Binkamsa adalah bagian tugas dari Satbimas Polres Tanah Laut. Adalah kesatuan Satbinkamsa tadi. Binkamsa tadi adalah pembinaan keamanan swakasa. Ini sering kami lakukan, pembinaan keamanan swakasa tadi. Yang sering kami lakukan itu di satpam-satpam, baik satpam di perusahaan maupun yang di instansi-instansi lain. Karena apa? Satpam adalah perpanjangan dari tugas polisi. Dia sangat membantu polisi, maka dari itu kami ada program mengadakan pembinaan bergantian kepada satpam-satpam yang berada di perusahaan maupun di instansi di Kabupaten Tanah Laut. Program tersebut kami bergiliran, mungkin ada yang sebulan sekali, seminggu sekali, 2 bulan sekali, dan selanjutnya. Dengan adanya Binkamsa ini, kita berharap mudah-mudahan situasi di wilayah hukum Polres Tanah Laut bisa tetap kondusif. Nah, jadi perannya satpam tadi itu sangat-sangat membantu sekali untuk di kepolisian. Maka dari itu kami dari Binkamsa tetap dengan semangat untuk mengadakan pembinaan-pembinaan kepada satpam-satpam untuk di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Demikian penjelasan kami. Terima kasih atas waktunya. Terkait dengan satpam ini, kalau nggak salah 2 bulan lagi kita bakal ada hari jadi satpam ya, per bulan Desember kalau nggak salah. Iya, Desember nanti ya. Tanggal berapa itu Pak? Tanggal 30. Oh, tanggal 30. Terus jumlah satpam sendiri di Kabupaten Tanah Laut ada sekitar berapa? Perlu kami jelaskan ya, kami menambahkan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Ibda Diono terkait masalah Binkamsa ya. Memang di sini banyak perusahaan yang memberikan jasa satpam. Nah, di Kabupaten Tanah Laut itu kurang lebih ada 400 anggota satpam ya, yang tersebar dari hampir 50 perusahaan wilayah Kabupaten Tanah Laut ya. Tapi satpam ini tidak semuanya direkrut oleh perusahaan, tapi ada yang namanya BUJP, yaitu penyedia, badan penyedia Usaha keuangan ya. Jadi ada yang direkrut dari perusahaan, juga ada yang disediakan oleh jasa pengamanan ya. Jadi semua tidak sama, jadi memang agak sedikit kesulitan untuk menginventarisir karena yang penyedianya itu tidak ada di wilayah Kalimantan Selatan. Penyedianya itu kebanyakan ada yang di Jakarta, jadi kami juga susah untuk berkomunikasi dengan mereka apabila terjadi sesuatu yang dikeluhkan oleh semua satpam yang ada di wilayah Tanah Laut. Nah, perlu diketahui oleh para pendengar sekalian ya, di Binmas ini ada beberapa bin, yaitu yang pertama tadi Binkamsa, Binpolmas, Bintipmas, dan Binkorposus ya. Yaitu kalau Bintipmas itu hubungannya dengan masyarakat, yaitu khususnya yaitu Kamtipmas ya. Istilahnya seperti pos kampleng supaya diaktifkan kembali. Nah, kalau Binpolmas ya, yaitu polisi masyarakat yang diemban oleh para Babin Kamtipmas yang semuanya ada 70 orang anggota Babin Kamtipmas di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
dan terdiri dari 130 desa dan 5 kelurahan. Ya, ini kami memang cukup berat tugas Bimas karena memang letaknya geografisnya saling berjauhan, seperti ada yang di Riamadungan, di Bintang, di terpencil, daerah terpencil, memang susah diakses, yaitu yang menjadi kesulitan para Babin Kamtibmas di wilayah kami. Nah, perlu diketahui oleh seluruh masyarakat bahwa Bimas ini itu tugasnya memang harus sentuhan dengan masyarakat. Nah, ini makanya kami minta kepada para masyarakat, kepada semuanya, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, harus selalu kita berkoordinasi sehingga mudah untuk melaksanakan komunikasi apabila terjadi sesuatu yang ada di wilayah masing-masing. Nah, kami sudah upayakan semaksimal mungkin untuk berkoordinasi dengan masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, supaya beliau-beliau ini, mereka ini bisa membantu tugas kami, tugas kepolisian dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Lot secara kondusif. Barangkali itu yang sementara bisa sampaikan. Kalau tantangannya sendiri Pak, di Bimas ini gimana sih Pak, selain daripada tadi ada letak geografis mungkin yang agak terpencil, kemudian apakah ada tantangan lain mungkin dari masyarakat yang bagaimana gitu ke Bimas ini? Silahkan Pak. Memang tantangan tugas dari Babin Kamtibmas memang ada sedikit yang kurang. Ya salah satu diantaranya yaitu tadi keadaan geografis seperti di Pantai Harapan itu akses jalannya juga susah, ya kan, Kecamatan Bumi Makmur, seperti di Riamadungan, di Salaman aksesnya juga susah, itu yang menjadi kendala. Dan yang lebih penting itu merubah mindset masyarakat itu agak susah, ya, agak susah. Memang perlu pendekatan, ya, pendekatan kepada mereka. Jadi banyak silaturahmi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Nah, itulah kadang-kadang yang menjadi hambatan kita selaku Babin Kamtibmas. Kadang-kadang yaitu tadi, pertama untuk merubah mindset mereka untuk membantu itu sedikit agak sulit. Lebih-lebih yang SDM-nya kurang, itu agak sulit untuk diajak berkomunikasi terkait masalah Kamtibmas itu. Ini jadi kita tahu sendiri ya kalau Bimas itu istilahnya sebagai corongnya Polres Tanah Lot gitu kan ya. Di daerah-daerah ya. Iya, Bimas itu punya anak-anak namanya Babin Kamtibmas. Dan itu yang istilahnya dalam satu desa itu dia yang istilahnya membina, memberikan penyuluhan, pengertian. Berarti satu desa dapat satu? Ada satu, cuman nggak semuanya itu Babin Kamtibmas, ada yang Polmas masih ya. Kalau Babin Kamtibmas itu disikapkan oleh Kapolda ya Pak ya? Iya, perlu saya jelaskan ya. Kalau Babin Kamtibmas itu di Polres Tanah Lot itu hanya ada 70. Nah, desanya ada 130 dan 5 kelurahan. Jadi sisanya itu diisi oleh Polmas ya, polisi yang tidak menerima skep Babin Kamtibmas dari Polda. Jadi itu yang mengisi, dan jadi itu hanya Polsek aja yang menempatkan supaya tidak ada kekosongan di masing-masing desa, supaya kita mudah untuk berkomunikasi. Perannya sama Pak ya? Iya, hampir sama, hanya bedanya aja skepnya itu enggak ada kalau di Polmas. Dan semoga semuanya nanti bisa langsung jadi Babin Kamtibmas semua. Oke. Begitu ya harapannya ya. Jadi sebenarnya ini perlu diketahui masyarakat juga sebenarnya, kalau misalkan ada problem hukum ataupun perlu sesuatu bisa menghubungi apa ya? Itu di Babin terdekat ya, Babin Kamtibmas terdekat. Yang ada di desanya dan membina desa tersebut. Itu Pak, misalkan nih Pak, ada dalam suatu wilayah misalkan, kemudian di wilayah tersebut gimana ya, ada bisa dikatakan mungkin budaya suka main-main kartu judi misalkan. Nah, kemudian ada babinnya di situ.
Kira-kira seharusnya masyarakat bersikap bagaimana sih Pak? Nah, ini perlu kami jelaskan ya. Itu kalau hal-hal yang kecil, ya, itu yang misalkan ada masalah rumah tangga, ada pokoknya hal yang kecil di masyarakat, itu hanya cukup dilaksanakan diselesaikan oleh Babin Kamtibmas dan Babinsa maupun kepala desa. Jadi itu kecuali yang tidak bisa diselesaikan itu harus dibawa ke jalur hukum. Pokoknya hal-hal yang kecil lah, yang perselisihan yang ada di masyarakat seperti itu hanya cukup diselesaikan di tingkat desa saja. Jadi sebagai agen preventifnya Polresta Laut itu bebas itu, jadi mulai pencegahannya gitu kan, memberikan ya tadi informasi semuanya. Harusnya memang tercegah ya kalau misalnya masyarakat mengetahui bahwa di tempat lokasi saya tinggal nih ada polisi nih, ada Babin Kamtibmas. Jadi mestinya peran tersebut menjadi warning bagi masyarakat yang mungkin ingin berbuat kriminal atau yang lain ya. Oke, baik. Ini Pak, ini kan kita nih bahas kalau misalnya tadi kan penyuluhan dan sosialisasi yang sudah dilakukan di masa pandemi ini semuanya rata-rata terkait COVID ya. Terus sementara ini kan kita menghadapi pilkada pada tanggal 9 Desember gitu kan. Upaya Babin Kamtibmas dan dari pihak Bimas sendiri, sosialisasi seperti apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat? Iya, terima kasih Mbak Ani ya. Kami sudah sampaikan juga sama Babin Kamtibmas yang ada di wilayah khususnya di Dedasisa, yaitu agar menyampaikan kepada masyarakat, lebih-lebih ini kan menjelang pilkada gubernur dan wakil gubernur ya. Tentunya harus banyak Babin Kamtibmas menyampaikan supaya tidak ada istilahnya nanti perkelahian atau hanya karena beda pilihan ya. Dan perlu kami jelaskan kepada masyarakat bahwa nanti tanggal 9 Desember akan dilaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Tentunya kami sebagai Kasat Bimas mengharapkan kepada masyarakat agar menjaga situasi Kamtibmas supaya kondusif. Tentunya harus meningkatkan kegiatan poskamling yang ada di lingkungan masing-masing guna tercipta Kamtibmas yang kondusif menjelang dan sesudah pilkada. Dan perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat, walaupun itu beda pilihan dalam pilkada ini, mohon kepada masyarakat agar menjaga situasi Kamtibmas, dan perlu dihimbau juga kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan ya, karena ini masih di suasana musim pandemi, jadi harus masing-masing masyarakat harus menjaga protokol kesehatan, yaitu 3M, guna memutus mata rantai ya, penyebaran COVID-19 yang sampai saat ini belum ada obatnya. Baru uji klinis, tapi sampai saat ini obatnya belum ada di tengah masyarakat. Jadi kami mohon menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa berhati-hati menjaga protokol kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Oke. Untuk Bimas ini termasuk yang melaksanakan operasi justisi juga Bimasnya Pak? Nah ini Bimas ini salah satunya yaitu melaksanakan kegiatan operasi justisi ya. Jadi apa yang sudah dilaksanakan kegiatan justisi selama ini, yaitu yang dilaksanakan oleh Satpol PP ya, itu Bimas selalu ada ya, selalu mendampingi. Gunanya apa? Apabila terjadi sesuatu, Bimas bisa memberikan solusi dan mendampingi ya. Jadi sudah 1 bulan kami dari Bimas sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama-sama dengan Satpol PP dan instansi terkait, khususnya di wilayah Pelihari, Kecamatan Pelihari, baik pagi maupun sore hari, yaitu apalagi ini di liburan weekend ini kami selalu mulai beberapa hari ini kami sudah melaksanakan kegiatan di tempat wisata yaitu supaya masyarakat
apabila melaksanakan kegiatan harus memakai masker dan mencuci tangan, jaga jarak. Jadi mulai kemarin dari Polres Tanah Lot sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan ke tempat-tempat wisata ya. Sampai pagi ini tadi saya berangkat sini tadi sempat ngambil apel ya kepada anggota yang mau berangkat ke lokasi wisata karena ini sedang ramai karena libur panjang, tentunya banyak anak-anak dan keluarga bisa melaksanakan kegiatan di tempat-tempat wisata ya. Iya, kemarin saya juga kena itu Mas ke Pantai Batakan dan memang situasinya bukan liburan itu. Oke, tugas kirain liburan. Tapi sambil menyelam minum air ya, melihat pemandangan jadi ya lumayan fresh juga gitu kan ya. Minum air pakai es truk ya. Tapi memang benar sih di sana daripada biasanya memang lumayan ramai gitu kan ya, apalagi kan di Batakan itu kan lagi ada itu yang viral apa Batakan baru. Batakan baru iya benar. Itu kan padahal itu mungkin sebenarnya itu Batakan yang dulu yang lama cuma habis itu pindah ke geser belah terus pindah lagi ke sebelah kanan gitu kan. Dan banyak ya orangnya. Lumayan banyak, berapa bis ya kemarin gitu itu sih. Oke, berarti itu tugas tambahan ya buat rekan-rekan dari kepolisian, tentunya tidak mudah mengawal menjaga lah masyarakat yang padat seperti itu. Kadang lihat serba salah juga ya, kita tegur jarak, tapi yang namanya juga tempat wisata tentunya susah sekali. Iya. Oke. Ya begitu lumayan sih. Kalau ke Pak Diono nih Pak, gimana ya Pak, selain daripada tadi yang disampaikan terkait pelatihan keamanan ataupun security, apalagi nih Pak untuk Bin Kamsa sendiri Pak? Jadi selain yang sudah saya lakukan di perusahaan-perusahaan khususnya untuk pembinaan satpam, selain fungsi satpam sendiri untuk tugasnya di perusahaan, karena masa sekarang masa pandemi, jadi para satpam itu saya minta tolong juga supaya ikut andil, ikut serta dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19 Mas. Jadi satpam kan banyak sekali, sudah disebutkan dari sekitar 400, ya nggak bisa semuanya, paling tidak sepertiga atau sebagian sudah saya sampaikan. Dengan adanya saya sampaikan, mudah-mudahan selain di lingkungan satpam sendiri atau di perusahaan itu, saya berpesan, saya mohon supaya di luar sana setelah tidak dinas, pada waktu di keluarga, di teman atau di masyarakat, jadi saya meminta untuk tetap melaksanakan, ikut mempercepat hilangnya COVID-19, yaitu dengan cara mengajak sanak famili keluarga melaksanakan 3M tersebut. Jadi mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Alhamdulillah dengan adanya itu tanggapan dari satpam tersebut menanggapi positif dan itu telah dilaksanakan, ya mudah-mudahan hasilnya baik sekali begitu. Gitu Mas, sementara Mas. Jadi terbantu Pak ya peran kepolisian sendiri dengan adanya para security ini, para satpam ini. Jadi khususnya untuk di tempat kerja masing-masing Pak ya. Iya. Kayak di perbankan juga gitu Pak ya. Iya. Dan lain-lain. Iya. Saya juga sebagai kadang kalau misalnya ke tempat-tempat, pernah itu ke salah satu perusahaan di Bati, memang ketat sekali ternyata. Oh iya, di Indomie ketat sekali tuh Mas. Iya, diarahkan masuk sini. Jadi memang saya lihat security-nya tapi memang profesional ya. Iya. Oke, baik. Jadi kita lanjut juga tentang masalah pilkada aja yang pasti di hadapan mata gitu kan Pak ya. Untuk sekarang gimana Pak? Ada mungkin informasi terbaru terkait dengan pilkada? Selain kita mengimbau masyarakat nanti setelah pemilihan ya sudah gitu kan, terima hasilnya kan seperti itu. Iya. Selain itu mungkin apa lagi nih Pak, ada informasi terbaru mungkin terkait dengan sistem pemilihan atau seperti apa?
Sistemnya dari COVID dan pandemi atau bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Lisa. Perlu kami jelaskan terkait masalah pilkada yang sebentar lagi akan dilaksanakan, tepatnya tanggal 9 Desember 2020. Tentunya kami selaku Kasat Bimas menghimbau kepada masyarakat, khususnya para pemilih, pada saat nanti memasuki bilik TPS ya, selalu harus memakai masker dan menjaga jarak dan cuci tangan tentunya dengan air sabun dengan air mengalir ya. Itu harus selalu dipatuhi karena itu sudah merupakan komitmen daripada KPU ya, mungkin sudah ada surat edarannya yang harus disampaikan kepada masyarakat ya, dan itu pun harus disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat ya. Nah, itu harus perlu ditaati dan dipatuhi. Nah, nanti tentunya masih banyak orang yang bergerombol atau berkerumun di suatu tempat, yaitu di TPS. Nah, makanya kami selalu menghimbau agar masyarakat mematuhi yaitu 3M tadi ya, itu harus betul-betul dipatuhi. Jadi ini ya, kita informasikan juga kepada masyarakat bahwa Tanah Laut itu kalau nggak salah masih jadi nomor 2 atau nomor 3 tertinggi loh Mas untuk COVID itu. Jadinya ayo dong sama-sama nih kita bersinergi, bekerja sama gitu kan buat memerangi lah ya sama si COVID ini supaya semuanya. Setidaknya ini apa namanya? Bukan hanya untuk keamanan kita sendiri ya, jadi karena untuk keamanan orang lain juga, dan juga kita membantu rekan-rekan dari kepolisian dan rekan-rekan petugas lainnya, khususnya Satgas juga dalam apa namanya menegakkan peraturan protokol kesehatan ini demi tanah laut kita juga Mbak ya. Biar juga diatur dalam Perbup ya semua sudah jadi. Jadi ada harus diikuti lah. Kita masih untung loh di sini, kalau di luar sana kan ada tuh yang udah denda lah main. Ada yang main pukul juga, cambuk atau gimana di negara lain. Nah, itu pasti ini korban ini nih viralisasi. Nah, apa itu video dari video. Makanya, jadi tanah laut kan jangan sampai kita berada dalam apa ya? Zona yang demikian. Zona demikian ya. Jadi warga tanah laut harus ikuti peraturan lah gitu lah. Oke, ngomong-ngomong pembinaan masyarakat nih Pak. Mungkin saya mau bertanya nih. Susah nggak sih Pak membina masyarakat laut? Sebetulnya kami ini tidak ada bahasa susah. Sebetulnya tergantung kepada masyarakat dan kepada petugasnya juga. Jadi petugasnya itu harus betul-betul menguasai dan melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat. Sebetulnya bahasa susah itu sudah tidak ada lagi. Yang penting masyarakat ya saling mentaati ya, saling melaksanakan, saling koordinasi dan komunikasi terkait apa aja yang ada di masyarakat ya. Nah, kami sudah lakukan itu semuanya ya. Itu terkait masalah pelatihan satpam yang ada di perusahaan-perusahaan ya. Nah, saya sudah melaksanakan kegiatan ya, koordinasi dengan BIN pembinaan kita, yaitu Satpol PP dan Dishub sama Lapas, itu bagian daripada koordinasi Binmas, bekerja sama dengan mereka sehingga bisa melaksanakan dan mengikuti apa yang menjadi ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Dan saya juga melaksanakan koordinasi juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Jadi itu tidak selalu henti, tidak selalu, dan harus selalu saya laksanakan itu karena merupakan modal kami untuk menciptakan situasi Kamtibmas. Jadi harus kita banyak bekerja sama dengan tokoh-tokoh tersebut sehingga bisa membantu. Apalagi di situasi seperti ini di musim pandemi
di musim pandemi, terus sebentar lagi akan melaksanakan pilkada. Memang kita harus perlu bantuan para tokoh-tokoh itu untuk membantu supaya masyarakat tidak terpengaruh oleh isu-isu yang selama ini banyak diciptakan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab terkait masalah isu macam-macam ya yang ada di sekarang. Ya, gitu. Jadi kita harus lebih waspada lagi ya sekarang, dengan apalagi ini zaman milenial sekali kan ya, informasi itu sangat mudah tersebar di media sosial dan lain sebagainya. Ada yang bisa dipertanggungjawabkan, ada yang enggak nih kayaknya. Jadi minta tolong sama semua masyarakat dan khususnya pendengar dari Radio Tenun Panang FM untuk lebih dapat menyaring informasi tersebut ya. Jangan sampai mudah terpengaruh, itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Mungkin benar, mungkin ada secuplik tapi dilebihkannya itu 70% gitu kan ya. Jadi iya, ada apa namanya? Dramatisasi di situ. Iya, jadi ya di filter lagi lah gitu kan ya informasinya. Setuju sekali. Saya juga mau bahas ini terkait dengan pentingnya poskamling ya pada suatu wilayah. Kan itu sangat penting sekali. Sementara kalau saya lihat itu daerah yang paling aktif itu daerah seperti Tirtajaya, saya lihat habis itu daerah pedesaan ya. Jadi gitu kan, sementara di daerah perkotaan sendiri sepertinya masih agak jarang ya. Untuk kendalanya kenapa itu bisa terjadi, habis itu seperti apa sih posisi dari poskamling ini pada suatu wilayah? Jadi perlu saya tambahkan sedikit dengan adanya menjelang pilkada ini, Kasat Bimas sudah memerintahkan para babin jajaran untuk mulai sekarang mengaktifkan semua poskamling. Dengan adanya aktifnya poskamling, mudah-mudahan dan bisa mengimbau supaya masyarakat ini tidak terprovokasi yang enggak karena kan calon dua ini. Jadi tetap nanti mudah-mudahan bisa berjalan dengan pilkada di Kabupaten Laut, bisa berjalan dengan sejuk, lancar dan damai Pak ya. Amin. Terus untuk sampai sekarang mungkin sudah ada pendataan yang dilakukan terhadap poskamling yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut, mungkin jumlahnya atau daerah mana yang mungkin bisa ditiru ya seperti itu kan. Bahasanya detail supaya semuanya jadi lebih bagus, gitu ya. Gimana Pak? Nanti diterangkan sama Pak Kasat Bimas Pak, kira-kira yang mana yang dicontoh Pak untuk wilayah kota Pleieri ini Pak. Karena harus saya akui Pak, di tempat saya sendiri waktu masa kecil sih poskamlingnya aktif sekali. Nah, sudah dewasa ini poskamlingnya nggak ada lagi Pak. Jadi saya sih pikir positifnya gini, masyarakat saya sepertinya optimis sekali bahwa aman-aman saja. Mungkin begitu. Benar begitu Pak mungkin atau gimana Pak? Ya, memang sebagian orang mengatakan seperti itu. Tapi kan bukan seperti itu maksudnya. Bukan seperti itu kan. Memang susah untuk merubah mindset orang menjadi baik itu agak berat. Nah, ya, karena itu tadi kebiasaan, biasanya nggak ada apa-apa juga. Jadi nggak usah melaksanakan poskamling, tapi memang lebih ada yang dominan lagi. Nuzul itu perlu, tapi lebih perlu lagi waspada gitu, dan tidak ada salahnya. Memang banyak di sana sini, memang jumlahnya banyak secara kuantitas, ya kan? Jumlah poskamling ya hampir 3.000 poskamling lebih bahkan yang ada di wilayah Tanah Laut. Tapi paling yang ada kalau saya analisa itu baru yang aktif itu hanya 10-20% aja yang aktif. Jadi sisanya itu yaitu tadi terpengaruh oleh isu dan penyebabnya saya juga tidak tahu, memang agak berat untuk merubah mindset, untuk menyadarkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan poskamling ya. Itu memang ada sebagian yang melaksanakan, seperti contoh di tempat saya itu, di lingkungan saya di RT 3 Angso itu aktif, bahkan saya juga mempelopori apa yang diperlukan oleh masyarakat di lingkungan saya akan saya penuhi ya, itu. Tapi yang lainnya memang ada yang
tidak ada sama sekali, tidak aktif sama sekali. Tapi sudah saya perintahkan kepada para Babin Kamtibmas dan Polmas di seluruh jajaran Polres Tanah Lot agar mendukung dan mendorong kepada kepala desa dan perangkat desa untuk mengaktifkan kembali ya, kegiatan pos kamling. Lebih-lebih ini menjelang pilkada, tentunya banyak diharapkan kepada masyarakat agar menjaga situasi Kamtibmas yang ada di wilayah masing-masing. Oke. Dalam menyambut pilkada nih Pak, apa sih yang harus diwanti-wanti sekali ini Pak, diwaspadai bagi masyarakat Pak? Dan yang harus diwaspadai yaitu terutama yaitu lingkungannya, ya. Lingkungannya lebih-lebih di musim pandemi seperti ini, ekonomi tidak stabil, tentunya banyak hal-hal yang nantinya itu akan mengganggu situasi Kamtibmas. Nah, itu harapan supaya masyarakat itu lebih aktif lagi melaksanakan kegiatan pos kamling, gitu. Harapannya seperti itu ya, supaya menjelang pilkada ini tidak ada gangguan Kamtibmas yang menonjol. Itu tadi sudah saya sampaikan bahwa situasi ekonomi belum stabil ya. Jadi banyak orang yang mengharapkan orang lain, punyanya orang lain. Nah, itu yang kadang-kadang yang perlu kita waspadai. Itu makanya selalu menghimbau kepada warga masyarakat yang ada di Tanah Laut senantiasa saling bahu-membahu ya, saling berkomunikasi kepada petugas kami yang ada di wilayah, di desa, harus bekerja sama untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Barangkali itu. Ini saya mau bahas lagi nih, untuk kedudukan Linmas sendiri di suatu desa itu sebenarnya wajib apa enggak sih Pak? Kalau Linmas itu memang wajib ya. Cuma itu tadi, karena mereka itu siangnya kerja, malamnya kadang-kadang susah untuk melaksanakan kegiatan. Tapi itu merupakan tanggung jawab kepala desa dan perangkat desa untuk mengaktifkan para Linmas. Memang saat ini Linmas masih diperlukan, lebih-lebih seperti sekarang ini sangat diperlukan sekali untuk kegiatan membantu dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Saya senang banget sih lihat bapak-bapak Linmas itu sebenarnya ya, ketika apalagi sangat berperan aktif ketika acara hari Minggu kita lewat di daerah misalnya mau ke PTP gitu kan ya, pasti jejer itu di depan. Jadi bantu banget buat pengamanan dari kegiatan-kegiatan di masyarakat itu sendiri ya. Berperan aktif lah. Iya, saya juga udah lama sih nggak lihat bahwa bapak pakai baju hijau, pakai sabuk kuning gitu ya. Sekarang udah jarang masih ada di beberapa daerah. Ini satu yang ingin saya konfirmasi nih ke Pak Diono ya, terkait beberapa waktu lalu saya ada baca kalau nggak salah untuk security atau satpam itu pakaiannya berubah kalau nggak salah, nggak putih lagi, jadi kayak agak coklat kayak polisi juga. Itu benar nggak sih Pak? Betul. Jadi biar nanti nggak salah mungkin masyarakat. Kalau sementara ini saya lihat masih putih-putih aja tuh. Nah, kira-kira tuh kapan sih Pak itu diberlakukan? Nah, untuk diberlakukan ini menunggu instruksi dari sana, dari pusat ya. Dari Mabes Polri, nanti penggunaan mulai kapan itu akan diinstruksikan. Kami menunggu, semuanya kan sudah diviralkan itu seragamnya seperti itu. Nah, itu sangat membantu sekali juga Mas. Gimana tuh Pak Bajai? Dengan adanya seragam baru, ya kan? Nah, setidaknya menambah semangat untuk personil satpam sendiri. Seragam baru, semangat baru ya. Semangat baru lah. Dengan semangat baru, ya otomatis semangat kerjanya lebih ditingkatkan kembali. Nah, itu salah satunya itu. Iya. Dan warnanya memang nanti agak mirip baju kepolisian Pak ya? Iya, mirip gitu. Oke, jadi untuk masyarakat nanti akan mungkin nggak lama lagi nih ya pas kita nggak pakai baju putih lagi, jadi pakaiannya akan agak menyerupai dari kepolisian, jadi akan lebih mudah mengenali Pak ya? Iya. Oke, ngelihat mungkin di polisi semua nih, padahal minimal kalau ada yang mau berbuat jahat, ini kan polisi aja sudah mikir kan gitu.
Dan kalau misalnya tadi ngebahas apa poskamling nih Pak, jadi sebenarnya nggak cuma ngejaga keamanan ya Mbak Nisa, nggak jaga keamanan kriminal. Contoh kayak misalnya kasus kebakaran juga kan bisa cepat direspon ya Pak kalau ada poskamling. Dengan adanya poskamling itu ya semuanya lah, ya kriminal lain-lain semuanya ataupun ada di masyarakat isu bisa cepat teratasi dengan adanya poskamling itu. Iya, kalau dari kata Pak Wasito tadi kan sekarang ekonomi kurang stabil, jadi potensi orang-orang apa ya yang mungkin menginginkan milik orang lain cukup meningkat juga. Betul. Jadi karena memang saya juga ada pernah dengar beberapa waktu yang lalu dekat rumah saya, dia naruh motor di depan rumah, malam-malam kan nggak tinggal tidur aja tuh. Ternyata ada yang katanya ada warga sekitar ngeliat ada orang bawa gerobak, tapi ditutup. Besok-besok baru tahu ternyata dalam gerobak itu motor punya kita, kan karena nggak ada poskamling tadi mungkin Pak ya. Makanya itu dengan adanya poskamling itu di ujung tombaknya di desa itu untuk polisi itu sangat dibantu. Makanya untuk Babin ini sudah diperintahkan dengan Pak Kasat Dimas seluruh jajaran untuk di Polres Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut untuk diaktifkan kembali. Jadi mudah-mudahan dengan adanya itu masyarakat pun sadar gitu untuk meningkatkan kembali dan menghidupkan kembali poskamling sehingga untuk keamanan di desa masing-masing bisa terjamin gitu Mas. Amin. Aku kadang tuh ya Mas ya, apalagi kita hidup di istilahnya di daerah perkotaan kan ya. Jadi sama tetangga istilahnya 3 rumah di samping aja kadang tuh bisa nggak tahu kan ya, apalagi misalnya tinggalnya di udah kayak kontrakan gitu kan ya. Jadi dengan adanya Siskamling kan akhirnya tahu oh ini orang sini, ini bukan orang sini, lebih mengenal lagi ya. Gitu. Jadi ayo dong buat bapak-bapak terutama lah ya yang bekerja di pagi hari, kita sempatkan sedikit waktunya gitu kan ya untuk lebih memahami dan lebih mengetahui tentang situasi lingkungan sekitar. Gitu kan ya. Benar sekali Mbak ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi, tidak hanya menjelang pilkada ini, tidak hanya kita udah menjelang pilkada, masih masa Covid ini juga ekonomi kurang stabil dan ya tadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, entah itu tindakan kriminal ataupun seperti bencana tadi kan kayak apa mungkin kebakaran atau apa. Kalau di kami kan udah standby ya Mbak ya. Kalau ada apa-apa tuh langsung cepat tanggap langsung. Oke begitu. Baik, ini kita sudah berada hampir di penghujung acara nih Pak. Jadi kita ingin pamungkas nih, statement pamungkas dari Pak Wasito dan juga Pak Diono. Mungkin kita ke Pak Wasito dulu Pak. Silakan Bapak. Pesan-pesannya dan harapannya untuk masyarakat. Saya akan menambahkan terkait dengan perubahan baju yang rencananya akan dilaksanakan mungkin di awal itu bulan tahun depan ya, sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 4 tentang baju satpam, pergantian baju satpam. Jadi tidak semua satpam akan memakai baju seperti apa yang sudah diwacanakan ya, karena ini nanti apabila satpam itu tidak memiliki kualifikasi atau tidak mengikuti pendidikan, tidak bisa memakai baju yang baru ya. Karena baju yang baru itu nanti ada semacam pangkat, ada embel-embel macam-macam seperti Satpol PP segala macam ya. Jadi tidak serta-merta satpam itu bisa memakai baju baru tanpa memiliki kualifikasi atau pendidikan. Jadi tidak bisa ya, itu perlu diketahui oleh para satpam dan para pendengar sekalian yang hari ini mendengarkan siaran ini ya. Jadi makanya kami selalu menghimbau mendatangi kepada perusahaan-perusahaan mana-mana yang belum, berapa satpam perusahaan yang belum melakukan pelatihan atau pendidikan ya. Jadi saya sudah koordinasikan dengan pimpinan perusahaan untuk segera mengusulkan satpam-satpamnya yang akan dididik sehingga bisa melaksanakan dan bisa memakai seragam baru ya. Untuk yang terakhir kalinya saya mohon kepada seluruh warga masyarakat Tanah Laut ya, agar selalu mematuhi protokol kesehatan, lebih-lebih di saat
ini memperingati Maulid Nabi, ya. Tentunya harus mematuhi protokol kesehatan, dan ini sudah kami sampaikan kepada para pengurus masjid, ya. Sudah di 8 kecamatan sudah kami laksanakan, tinggal 3 kecamatan lagi yang minggu depan akan kami laksanakan. Saya selalu mengimbau kepada mereka ini, ya, supaya apabila nanti melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi, tentunya protokol kesehatan itu harus dipatuhi, ya. Ini dan supaya bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang ada di klaster-klaster tertentu, khususnya di pondok pesantren, di majelis taklim, ya. Apalagi peringatan Maulid ini yang sudah dilaksanakan, dan saya mengingatkan juga kepada masyarakat, ya, harus selalu menggunakan masker, itu yang paling penting. Dan saya mengimbau kepada para pengurus masjid, masyarakat yang ada di desa, tentunya apabila melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi, ya, supaya tidak mengundang penceramah dari luar kabupaten, ya. Cukup di intern aja, di intern desa barangkali ada, atau di intern kecamatan. Jadi tidak usah mendatangkan yang dari jauh-jauh. Walaupun misalkan ada yang terpaksa, itu harus ada pemberitahuan kepada Satgas gugus kecamatan supaya mereka memantau kegiatan peringatan Maulid, ya, dan itu harus selalu disampaikan oleh panitia penyelenggara supaya betul-betul dilaksanakan dan dipatuhi. Barangkali itu sementara yang saya sampaikan pada kesempatan talkshow hari ini, khususnya di Satbimas Purwata, dengan harapan masyarakat bisa mentaati dan mendengarkan apa yang sudah kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dion, sedikit saya menambahkan, perlu disampaikan kepada lapisan masyarakat khususnya Kabupaten Tanglot bahwa dalam waktu dekat ini, tepatnya tanggal 9 Desember 2020 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan akan ada pesta demokrasi. Maka dari itu dimohon kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanglot khususnya, mari kita bersama-sama menciptakan situasi Kamtipas di lingkungan tempat tinggal masing-masing untuk mengaktifkan pos kamling agar terciptanya situasi Kamtipas yang kondusif, aman, dan sejuk serta damai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Nisa nih Pak, kamu kasih gimana? Hidup pos kamling, hidup pos kamling, hidup pos kamling. Karena itu tadi ujungnya ya, ujungnya harus ada pos kamling. Oke, gimana Mbak Nisa? Ya jadi ya dalam pesta demokrasi ini intinya ya, mari kita bersama bersatu padu, bersinergi semuanya dari pihak instansi terkait dan masyarakat juga dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Itu terus jangan lupa 3M+1T-nya dilaksanakan juga, tetap harus wajib ya. Habis itu untuk bersama-sama kita turunin lagi nih peringkatnya Kabupaten Tanglot nih, supaya kalau bisa nggak usah ikut peringkat itu lah ya, gitu kan. Oke, jadi itu aja sih, semoga semuanya selalu sehat, semangat, dan bahagia. Oke, baik. Dan tentunya untuk mewujudkan itu semua ya Bapak-Bapak perlu kerjasama antara petugas dan juga masyarakat Kabupaten Tanglot sendiri.